5 kisah hantu legendaris di Bandung, salah satunya di sekolah. Selain kekayaan alam dan budayanya, Bandung tak terhindar dari kisah mistisnya. Banyak kisah mistis yang ada di daerah ini. Kebanyakan kisah ini datang dari zaman kolonial Belanda. Banyak hantu legendaris yang ada di daerah ini, mulai dari hantu lokal hingga hantu nona Belanda. Hantu-hantu tersebut memiliki kisah masing-masing. Masyarakat Bandung sudah banyak yang mengetahui kisah-kisah tersebut. Kisah hantu ini populer dari mulut ke mulut, sehingga menjadi cerita urban legend Bandung. Berikut 5 kisah hantu legendaris Bandung. Yang pertama, hantu Nancy. Bagi masyarakat Bandung, hantu ini sudah tidak asing lagi. Cerita tentang hantu ini sangat populer, bahkan sudah dijadikan film bioskop pada tahun 2015 lalu. Hantu ini berwujud nona Belanda yang bernama Nancy. Hantu Nancy dapat ditemui di salah satu SMA negeri Bandung. SMA ini dahulu merupakan sekolah Belanda yang bernama Burgere Hogeschool. Ada banyak cerita yang beredar mengenai hantu Nancy. Nancy diceritakan meninggal di sekolah karena bunuh diri dari lantai 2. Pada cerita lain menyebutkan bahwa Nancy meninggal karena diperkosa lalu dibunuh. Hingga saat ini hantu Nancy dipercaya masih ada di SMA itu. Terkadang hantu Nancy juga menampakkan dirinya di salah satu jendela yang tidak pernah bisa ditutup oleh sekolah itu. Jika ingin melihat hantu ini, seseorang harus mengelilingi sekolah itu selama 3 kali pada malam hari. Kedua, hantu Ana. Hantu Ana merupakan hantu anak perempuan penunggu salah satu gedung universitas di negeri Bandung. Dahulu gedung ini merupakan villa yang dimiliki oleh seorang Belanda yang bernama Beretti. Beretti meninggal dalam kecelakaan pesawat menuju Indonesia. Beretti memiliki anak yang bernama Ana. Ana selalu menunggu papanya pulang hingga akhir hayatnya. Hantu Ana ini tidak mengganggu dan hanya ingin menunggu untuk sang papa pulang. Ketiga, hantu boneka. Hantu boneka ini berada di Jalan Babakan Siliwangi. Dahulu pernah terjadi kecelakaan mobil di jalan ini. Kecelakaan yang menewaskan seorang anak kecil bernama Uci. Ketika kecelakaan terjadi, Uci terpental dan berpisah dari bonekanya. Saat itu Uci dibawa ke rumah sakit. Ia sempat menanyakan keberadaan bonekanya. Belum sempat bertemu bonekanya, Uci sudah menghembuskan napas terakhirnya. Hantu boneka ini suka menampakkan dirinya pada malam hari. Bukan bermaksud mengganggu. Hantu ini menampakkan dirinya untuk menjadi pengingat agar harus hati-hati dan mengurangi kecepatan saat melewati jalan ini. Yang keempat, hantu jawara tanpa kepala. Jalan Cipaganti terkenal dengan rimbunnya pohon yang terdapat di sisi kanan kiri jalan. Ternyata jalan ini menyimpan cerita mistis. Terdapat hantu jawara tanpa kepala yang suka menampakkan dirinya di jalan ini. Hantu ini merupakan seorang jawara yang sangat sakti dan kebal pada masa itu. Jawara ini menguasai kota Bandung. Belanda membuat sayembara bagi yang dapat membawa sang jawara akan mendapat emas yang banyak. Tak ada yang bisa menaklukkan kesaktian jawara ini kecuali satu dukun. Mereka adu kesaktian hingga sang jawara tersebut kalah. Kepala sang jawara dipotong dan dimasukkan ke dalam karung. Sosok jawara ini kerap muncul di sekitar jalan Cipaganti. Salah satu cerita mengatakan bahwa ada pengendara yang merasa menabrak benda seperti bola. Ketika pengendara tersebut berniat mencari tahu, ternyata itu bukanlah bola, melainkan kepala dari sang jawara tersebut. Ada juga cerita lain dari seorang mahasiswa yang melintasi jalan ini pada malam hari. Lalu ia melihat seorang jawara tanpa kepala tengah berjalan. Kelima, hantu ambulan. Kisah ambulan yang berada di Jalan Bahu Reksa nomor 15 ini sangat populer di kalangan masyarakat Bandung. Cerita ini sangat gempar pada masa itu dan berlanjut dijadikan film bioskop berjudul Hantu Ambulan pada tahun 2008 lalu. Kisah ambulan ini berawal dari keluarga Belanda yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh anggota keluarga itu. Jenazah dari keluarga tersebut lalu diantar ke rumahnya menggunakan ambulan. Ambulan tersebut diyakini menjadi hantu. Pasalnya, ambulan itu selalu balik ke rumah itu saat dipindahkan ke tempat lain. Bahkan ada juga yang melihat penampakan di sekitar ambulans
yang ada di rumah itu. Namun pada tahun 2016 lalu, kisah ambulans ini berakhir karena ambulans tersebut berhasil dipindahkan ke kota lain. Itu dia 5 kisah hantu legendaris yang ada di Bandung. Kisah hantu tidak selamanya menyeramkan, ada juga kisah yang menyedihkan di balik hantu tersebut. Apakah kamu pernah bertemu dengan hantu tersebut? Terima kasih buat yang selalu hadir menonton tayangan dari channel Misteri. Jika kalian ingin diceritakan kisah-kisah yang lain, kalian boleh ketik di kolom komentar. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di kisah selanjutnya.